Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi mencari kebenaran berita atau anti hoax. Di sini kami beranggotakan 3 orang. 1. Niladia Pitaloka, 2. Muhammad Ilman Nafi, 3. Khaira Umatin. Saya Niladia Pitaloka dengan NIM 2020-105 akan menjelaskan tentang pengertian kebenaran berita. Kebenaran memiliki pengertian, yakni persesuaian, pengetahuan, dan objek. Bisa juga diartikan dengan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai atau tidak ditolak oleh orang lain, yang tidak merugikan diri sendiri. Kebenaran yakni lawan dari kekeliruan yang merupakan suatu objek dan pengetahuan tersebut tidak sesuai. Sedangkan berita memiliki arti informasi yang baru atau suatu informasi tentang suatu yang terjadi. Biasanya disajikan lewat bentuk cetak, siaran, bahkan internet, juga bisa tersampaikan dari mulut ke mulut. Misalnya, ada satu orang yang diberitahu tentang informasi dan orang tersebut menyampaikan kepada yang lainnya, dan seterusnya. Kebenaran berita sendiri memiliki arti yakni suatu informasi yang tersebar sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya. Tidak ada kekeliruan atau informasi yang tidak sesuai atau tidak benar. Nah, di zaman sekarang ini, di zaman yang semakin canggih, berita banyak tersebar dimanapun, terutama di media sosial. Teknologi informasi sangat memiliki peran penting baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Dan dengan ini, informasi juga bisa berkembang melalui media sosial. Media sosial juga menjadi wadah yang sangat sering digunakan untuk tempat menyebarkan berita yang tidak benar atau berita hoaks. Banyaknya pengguna aktif yang menggunakan media sosial dapat dikatakan sangat memudahkan para pihak penyebar berita hoaks atau berita tidak benar dalam menjalankan aksinya. Dari hasil beberapa survei tentang wabah hoaks nasional yang dilakukan oleh Mastel pada tahun 2017, bahwa beberapa channel atau saluran penyebaran berita atau informasi yang berisi konten tidak benar atau hoaks tertinggi ada di media sosial berupa Facebook yang mendapatkan urutan yang tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaira Umatin dengan nomor NIM 20201026. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar hoaks dalam Islam. Yang pertama, pengertian hoaks. Kata hoaks berasal dari bahasa Inggris yang diambil dari Yunani dari kata hoax. Sedangkan dalam bahasa Arab, hoaks disebut dengan kata ifki. Yang kedua, sejarah hoaks. Pada dasarnya, fenomena hoaks yaitu bukanlah hal yang baru, melainkan sudah ada sejak di zaman Nabi Adam alaihissalam dan terus berlanjut hingga mana Nabi Muhammad. Bahkan pada masa umat Islam tersebut, akhir zaman seperti sekarang ini, sangat banyak yang terjadi. Fuad Tohari ini mengatakan bahwa dalam lintasan sejarah Islam banyak peristiwa tentang hoaks telah dirangkum sebagai berikut. Yang pertama pada masa Nabi Adam, yang kedua pada masa Nabi Muhammad, yang ketiga pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pandangan Al-Quran terhadap berita hoaks dalam surat An-Nur. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kita bawa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka yang mengambil bahagia yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurotama Ilman Nafi, NIM 2020-1011. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya di sini akan membahas tentang peran masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi berita hoaks.
Kemajuan teknologi yang sangat pesat serta seiring dengan perkembangan zaman telah memberikan pengaruh yang sangat positif kepada manusia, karena penggunaan teknologi dapat memberikan kontribusi pembangunan yang berkesinambungan. Pada masa sekarang, penggunaan teknologi dan informasi telah menciptakan berbagai alat komunikasi yang dibantu dengan internet dan membentuk satu kesatuan. Dengan adanya bantuan internet tersebut, pemanfaatan teknologi informasi telah memberikan kemudahan bagi manusia untuk mengakses berbagai informasi yang diinginkan dari seluruh belahan dunia. Di samping dampak positif yang ditimbulkan, teknologi justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab sebagai instrumen untuk melakukan tindak kejahatan dengan modus baru melalui teknologi komunikasi dan informasi tersebut. Tentang suatu informasi yang beredar, responden percaya dengan semua pesan informasi yang dikirim oleh keluarga terdekat maupun sahabat melalui grup maupun pesan pribadi. Dengan demikian, maka dapat dilihat bahwa mayoritas responden percaya akan semua pesan atau informasi yang mereka terima dari keluarga terdekat, sahabat, baik tanpa mengecek kebenaran dari informasi tersebut. Oleh karena itu, dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan media sosial, karena banyaknya informasi hoak, ada beberapa cara untuk mengetahui atau menghindari berita palsu atau hoak di media sosial, instant messenger, dan internet pada umumnya, yaitu dengan cara yang pertama, periksa sumbernya terlebih dahulu serta kenali situs lebih dalam. Periksa misi dan siapa pengelola informasi tersebut. Yang kedua yaitu baca yang tersirat. Judul bisa saja bombastis, akan tetapi yang terpenting untuk membaca semua isi beritanya. Yang ketiga yaitu mencari tahu siapa penulisnya. Yang keempat, mengetahui sumber pendukung, pastikan apakah benar mendukung berita tersebut. Yang kelima yaitu periksa terlebih dahulu tanggalnya. Siapa tahu mengunggah berita lama bisa saja sudah tidak relevan dengan peristiwa yang ada pada saat sekarang. Yang keenam yaitu apakah berita tersebut mengandung lelucon. Bila terasa janggal, mungkin saja hanya sindiran dan kita harus memeriksa situs dan penulisnya. Yang ketujuh yaitu hindari prasangka buruk. Pertimbangkan bahwa keyakinanmu dapat mempengaruhi penilaiannya. Yang terakhir yang kedelapan yaitu kita harus bertanya kepada para ahli, tanyakan langsung kepada pustakawan atau periksa ke situs pengujian fakta. Itu presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sanksi terhadap pelaku penyebaran berita hoaks. Ketika memberikan sanksi kepada si pembuat dan penyebar berita tidak benar atau berita hoaks tidak bisa dilakukan dengan cara sembarangan, melainkan harus tetap memperhatikan beberapa hal penting yang diantaranya yakni 1. Dilihat dari unsur perbuatannya, itu termasuk tindakan pidana atau tidak, dan melihat dari beberapa unsur formil, material, dan moral. Apabila salah satu dari perbuatan tersebut sudah terpenuhi, maka sudah bisa ditetapkan sebagai sanksi. Unsur moral yakni dengan melihat apakah penyebar atau pembuat masuk ke dalam kategori moral atau orang yang cakap melakukan tindakan hukum atau belum. Apabila pembuat hoaks masih di bawah umur atau usianya belum mencukupi atau orang yang cacat mental, maka tidak bisa dijatuhkan sanksi. Yang bisa dijatuhi sanksi hanya orang yang sudah cakap melakukan tindakan hukum. Yang kedua, motif pembuat dan penyebar berita tidak benar atau berita hoaks. Ini ada 5 motif. Yang pertama, motifnya adalah perkembangan teknologi dan informasi ini mendapatkan sanksi yang paling ringan. Yang kedua, politik. Ini mendapatkan sanksi yang berat. Yang ketiga, ketegasan hukum sanksinya sedang. Yang keempat, ketidaktahuan sanksinya ringan.
Dan yang terakhir, adanya niat jahat, sanksinya berat. Dari beberapa motif tersebut, motif pembuat atau penyebar hoaks karena adanya suatu niat jahat dan tindakan politik diberikan sanksi yang paling berat. Karena memang si pembuat memiliki tujuan agar terciptanya keresahan, kegaduhan, dan kekacauan di lingkup masyarakat. Kekacauan ini sengaja dibuat agar ia mendapatkan keuntungan, baik dari sisi politis maupun sisi ekonomis. Sedangkan pembuat dan penyebar dengan alasan ketidakadanya ketegasan hukum ini diberikan sanksi yang sedang, karena kesalahan terbesarnya berita tidak pernah tersebut tidak hanya berasal dari pihak penyebar saja, tetapi juga dari pihak pembuat, penegak hukum, dan pengawas. Sedangkan untuk pembuat atau penyebar berita hoaks dengan motif perkembangan teknologi dan juga informasi serta motif ketidaktahuan diberi sanksi yang paling ringan, dikarenakan adanya unsur salah duga yang sekiranya ia mengetahui kalau berita tersebut adalah berita hoaks, ia tidak akan menyebarkannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.